kuliah manajemen rantai pasok. Penjelasan yang pertama yaitu tentang planning dan forecasting, yang kedua procurement, yang ketiga manufacturing, yang keempat transportasi. Penjelasan yang pertama yaitu tentang planning dan forecasting. Planning adalah sebuah fungsi manajemen dasar yang melibatkan keputusan sebelumnya apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan bagaimana harus dilakukan, dan siapa yang akan melakukannya. Yang kedua yaitu forecasting. Peramalan dalam dunia bisnis adalah kegiatan atau proses memprediksi nilai masa depan berdasarkan data masa lalu. Kegiatan ini mencakup penggunaan data historis dengan memproyeksikannya untuk masa depan yang menggunakan jenis model matematis. Beberapa jenis peramalan dapat bersifat jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya yaitu mengenai perencanaan dan peramalan menuju ke masa depan. Sebelum menentukan sebuah perencanaan dan peramalan, kita perlu mengetahui beberapa hal, diantaranya yang pertama yaitu peramalan permintaan produk secara akurat adalah ukuran terpenting dalam operasi SDM. Yang kedua, memiliki terlalu banyak persediaan. Yang ketiga, rencana rantai pasok tergantung dari informasi yang didapatkan. Dan yang terakhir yaitu analisis data rantai pasok menawarkan cara untuk perusahaan mendapatkan pemahaman mengenai keadaan operasi saat ini. Materi kedua yaitu procurement atau pengadaan. Merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Pengertian menurut para ahli, yang pertama itu sihaya. Pengadaan merupakan upaya memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dan dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika dan sesuai metode pengadaan yang baku yang dilakukan sebagai pedoman pengadaan. Yang kedua yaitu menurut Christopher dan Sonner mengatakan bahwa pengadaan atau procurement adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan penggunanya. Selanjutnya yaitu komponen-komponen procurement. Yang pertama yaitu people. People atau orang dalam proses procurement bertanggung jawab memulai langkah pengadaan. Yang kedua yaitu proses. Proses ini menekan pada biaya atau memastikan pasokan tiba atau sesuai dengan barang atau jasa tersebut. Yang ketiga paperwork atau pencatatan yang berfungsi sebagai penyimpanan informasi organisasi tentang persyaratan pembayaran dan kinerja pihak pemasok barang atau jasa, serta membantu bisnis agar pengadaan yang dilakukan efisien. Poin selanjutnya yaitu jenis procurement. Yang pertama yaitu pengadaan langsung atau direct procurement. Merupakan pengadaan dalam bentuk bahan mentah, peralatan mesin atau barang yang dibeli untuk dijual kembali. Yang kedua yaitu pengadaan tidak langsung atau indirect procurement. Merupakan pengadaan dalam bentuk persediaan atau input yang tidak digunakan dalam proses produksi manufaktur tetapi diperlukan untuk operasi sehari-hari, misalnya ATK atau alat tulis kantor, layanan marketing, pemasaran, atau utilitas. Yang ketiga yaitu pengadaan barang atau goods procurement. Merupakan pengadaan barang fisik yang berfungsi sebagai inventaris, bisa termasuk ke dalam pengadaan langsung maupun tidak langsung. Yang keempat yaitu pengadaan jasa atau service procurement. Merupakan proses pengadaan layanan atau servis berbasis sumber daya manusia untuk membantu perusahaan. Materi selanjutnya yaitu manufacturing. Pengertian manufacturing atau manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengoperasikan peralatan, mesin, dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengelola bahan baku, suku cadang, dan komponen lain untuk diproduksi menjadi barang jadi dan memiliki nilai jual. Manufaktur ada dalam segala bidang sistem ekonomi. Dalam ekonomi pasar bebas, manufacturing biasanya selalu berarti produk secara massal untuk dijual ke pelanggan dan mendapatkan keuntungan. Yang selanjutnya yaitu poin penting dalam manufacturing. Yang pertama, manajemen rantai pasok dimulai dengan mendobrak silo mentality. Yang kedua, proses rantai pasokan perusahaan perlu disertai dengan praktik continuous improvement. Yang ketiga, penggunaan teknologi digital untuk menghubungkan produsen lebih dekat dengan pelanggan. Yang keempat, rantai pasok yang secara konsisten merancang dan mengembangkan produk yang ingin dibeli oleh pelanggan mereka. Materi selanjutnya atau materi keempat, transportasi. Transportasi atau pengangkutan adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam manajemen rantai pasok,
Fungsi penting transportasi adalah memberi solusi layanan logistik, pergerakan produk atau produk movement, dan penyimpanan barang atau produk store. Poin terakhir yaitu poin penting terkait transportasi rantai pasok dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu semakin cepat pengiriman barang, maka semakin banyak pengeluaran untuk transportasi. Yang kedua, transportasi adalah bisnis hubungan, jadi luangkan waktu untuk mengenal operator transportasi yang akan digunakan. Poin ketiga atau poin terakhir yaitu dalam transportasi, hal paling penting adalah sampaikan barang tepat pada waktunya. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai materi planning dan forecasting, procurement, manufacturing, dan transportasi. Terima kasih.